Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my lecture. So, today we're going to learn more about describing character ya. Jadi, selamat datang lagi di pelajaran saya. Insyaallah untuk hari ini kita akan belajar bagaimana cara mendeskripsikan karakter seseorang ya. Nah, di sini kalau kalian lihat PDF-nya, biar saya perbesar sedikit PowerPoint-nya. Nah, di sini kalian lihat ada describe your character ya. Choose the number that describe you. For example, in the first line, 1 is very positive, 3 is not very positive or negative, 5 is very negative. Nah, jadi di sini ada katanya pendeskripsian karakter kita, di mana yang angka 1 itu benar-benar positif, yang kedua itu agak positif ya, yang 3 itu netral, 4 itu agak negatif, dan nomor 5 itu negatif ya. Contoh di sini ada beberapa penjelasan tentang karakter ya. Di sini disebutkan ya. Contoh di sini I think I'm very positive. Terus yang di sebelah kanannya I'm quite a negative person. Terus bawahnya I'm usually reliable. Terus yang sebelah kanannya I'm quite unreliable, dan seterusnya ya, etc. Nah, kalau kalian lihat di bagian bawahnya, biar saya perbesar sedikit. Nah, di sini ada for example there is number 2 di situ ya, ada nomor 1 ya, nomor 1. What you are like as a person. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, nah, nomor yang ada di bagian bawah sini dan juga yang ada di atas ya. Jadi yang contoh di ini judulnya kan ada describe your character. Nah, di atas huruf R karakter, di situ ada nomor 1. Terus di bawah ini ada juga nomor 1 ya. Yang diikuti dengan kata what you are like as a person. Di situ maksudnya apa? Maksudnya itu yang ditandain di atas itu artinya itu ini gitu. Jadi di buku ini dia seperti yang sebelumnya saya jelasin, dia menjelaskan beberapa kata dalam bahasa Inggris juga gitu ya. Jadi menjelaskannya dalam bahasa Inggris gitu ya. Jadi translate-nya nggak di bahasa Indonesia tapi di bahasa Inggris lagi. Kenapa? Soalnya biar kalian lebih paham lah, lebih sering ketemu sama bahasa-bahasa yang ada di bahasa Inggris gitu. Nah, di sini what you are like as a person ya. Jadi describe your karakter itu apa? Katanya karakter itu what you are like as a person. Apa kamu itu seperti apa ya. Jadi kurang lebih itulah artinya what you are like as a person itu ya. Nah, terus berikutnya di sini I think I am very positive. Jadi saya pikir saya itu orang yang positif ya. Jadi berpikiran positive thinking ya. Di sini yang kalau kalian lihat di sebelah kiri, sebelah kanan itu I'm quite a negative person. Jadi mikirnya negatif terus ya. Jadi kalau kalian lihat yang nomor 2 juga dia dikasih angka ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya believe that good things will happen ya. Jadi kalau positif itu menurut buku ini dibilang artinya itu percaya bahwa hal yang baik itu akan terjadi. Berikutnya ya, bagian bawahnya I'm usually reliable, atau berikutnya I'm quite unreliable. Di sini juga dikasih nomor yang yang reliable-nya itu nomor 3. Jadi reliable itu artinya can be trusted to do what people expect you to do. Jadi bisa dipercaya untuk melakukan hal yang orang itu percaya bahwa kamu bisa melakukan itu ya. Jadi kurang lebih dibilangnya bahasa singkatnya amanah lah. Reliable itu amanah ya. Jadi diberikan tanggung jawab, dia bisa mengerjakannya gitu. Berikutnya ada I am quite confident ya, atau I am quite shy. Nah, di sini confident juga dia dikasih nomor lagi. Di buku diartikannya feeling sure about yourself and your ability. Jadi confident itu percaya diri. Jadi saya itu cukup percaya diri. Berikutnya I am quite shy. Shy itu di sini dibilangin not confident, especially about meeting or talking to a new people ya. Jadi shy itu di sini dibilangin enggak percaya diri, terutama ketika bertemu dan berbicara pada orang yang baru ya, atau bahasa Indonesianya singkatnya itu pemalu lah ya gitu. Berikutnya I am hardworking ya.
Hardworking di sini juga dijelasin putting a lot of effort into your work and spending a lot of time on it ya. Jadi kurang lebih artinya untuk yang di buku ya. Jadi kalian itu uh, menaruh inilah uh, bekerja keras lah pada kerjaan yang kamu lakukan dan juga menghabiskan banyak waktu untuk kerjaan tersebutnya. Jadi kurang lebih gampangnya kalau misalkan bahasa Indonesianya kerja keras lah cukup ya. I am quite lazy. Lazy itu seperti yang kalian tahu malas ya. Di sini juga tidak disebutkan, tidak diberi nomor. Nah di sini berikutnya yang bawahnya itu ada I have a good sense of humor. Ya di sini disebutkan artinya yang nomor 7 itu the ability to laugh and understand when something is funny gitu ya. Jadi katanya kemampuan untuk tertawa dan mengerti ketika sesuatu itu lucu, ketika ada sesuatu yang lucu ya. Jadi I have a good sense of humor itu jadi kalau orang lain ngebodor itu kalian ngerti oh lagi bercanda jadi ketawa juga gitu. Ada kan orang yang tidak peka gitu. Orang lain mau ngebodor tapi dia diem aja. Jadi kalau misalkan gitu artinya dia nggak punya sense of humornya itu nggak bagus ya. Atau mungkin he doesn't have a good sense of humor gitu. Kalau misalkan orang yang temen yang ngelawak tapi dia diem aja ya. Jadi kalau good sense of humor itu artinya dia ngerti saatnya ketawa itu kapan. Ya kurang lebih gitulah. Nah berikutnya I'm usually quite serious ya. Jadi serious itu tadi kebalikannya good sense of humor ya. Kalau orang yang serius itu di sini jelasin a serious person is quiet and doesn't laugh very much ya. Jadi kalau orang yang serius itu orangnya diam katanya ya dan jarang sekali tertawa katanya. Berikutnya, yang terakhir, I'm usually quite patient. I'm quite impatient ya. Jadi yang terakhir itu patient di sini diartikan able to stay calm and not get angry, especially when things take a lot of time ya. Jadi katanya mampu untuk tetap tenang ya dan tidak marah, terutama uh, ketika sesuatu itu lambat gitu. Nah, di sini bilangnya gitu ya. Bukan sabar di Islam ya, tapi di sini lebih ke kayak misalkan kalian harus nunggu atau bagaimana gitu. Di sini dijelasinnya seperti itu ya. Jadi tetap tenang dan tidak cepat marah kalau misalkan sesuatunya ternyata membutuhkan waktu yang lebih lama gitu dari yang seharusnya. Nah, gitu. Jadi di sini kurang lebih ada kuesioner ya namanya ya. Ya, jadi ada kuesioner di sini yang perlu diisi sama orang. Yang contohnya ini diisi ya. Jadi di sini ada karakternya apa. Contoh yang pertama itu I think I'm very positive gitu ya. Jadi saya itu orangnya positif. Itu artinya dia oke benar katanya. Dia itu jadi orang yang ngisi ini ternyata dia itu orangnya positif pertama. Kedua itu dia itu quite unreliable. Jadi tidak bisa diberikan amanah. Berikutnya itu dia itu quite confident ya. Jadi dia itu percaya diri ya. Berikutnya itu hardworking juga, tapi agak ini ya. Agak rancu juga. Dia katanya unreliable, tapi juga dia hardworking sama confident ya. Jadi dia itu tidak bisa diberikan amanah, tapi dia itu pekerja keras dan percaya diri orangnya ya. Terus berikutnya orangnya juga serius katanya dan yang terakhir itu ya tengah-tengah lah, enggak sabar banget dan juga enggak sabar banget gitu ya. Next, kita lanjutkan slide-nya. Oops. Iya. Nah, ini itu kurang lebih arti yang tadi saya kasih tahu sama kalian. Ada 9 kata kan tadi yang ada penjelasannya. Kita lewat saja ini karena tadi saya telah bahas juga. Nah, sekarang describing karakter, common mistakes. Jadi hal-hal yang biasanya salah orang-orang salah itu ya. Jadi pertama,
what's he like ya, yang tadi bilang what's he like itu dia itu orangnya seperti apa gitu ya. Itu nanyanya what's he like, bukan how is he like ya. Jadi pakai what's he like gitu. Berikutnya he is very nice ya, bukan he is like very nice ya, karena like yang di atas itu dia sebagai adjective atau kata sifat, bukan sebagai kata kerja. Makanya bukan he is like very much, bukan gitu, tapi jawabnya he is very nice gitu ya. Next. Nah, sekarang masih masuk di describing character opposite ya. Jadi kebalikannya di sini ada hal yang positif. Contohnya generous ya. Saya dibilangin generous itu happy to give more money or help than is usual ya. Jadi kurang lebih dermawan lah, generous itu bisa dibilang ya. Kebalikannya itu mean. Berikutnya ada honest ya. Honest itu an honest person tells the truth ya. Jadi orang yang honest itu katanya menceritakan kebenarannya. Jadi kurang lebih jujur lah honest itu ya. Kebalikannya dishonest. Nah, berikutnya ada clever, intelligent ya, pintar ya, able to learn and understand things quickly. Jadi mudah atau bisa belajar dan mengerti sesuatu itu dengan cepat katanya. Itu pintar ya kurang lebih ya. Kebalikannya itu tidak pintar atau bodoh ya, stupid. Berikutnya ada calm, relax and not worried or frightened ya. Jadi tenang, tidak khawatir dan juga tidak takut gitu ya. Itu artinya calm di situ. Kebalikannya nervous atau anxious ya. Iya. Nah, di sini masuk ke yang berikutnya. Ada catatan penting yang perlu kalian perhatikan di sini. We use kind to describe someone who wants to help people a lot, and nice, friendly, or pleasant for someone who is happy to talk to people. The opposite are unkind, unfriendly, and unpleasant ya. Jadi katanya orang Inggris atau yang native speakernya Inggris itu menggunakan kata kind itu untuk menjelaskan orang yang sering menolong orang lain ya. Jadi kalau ada orang yang dia itu sering nolong orang lain, kalian bilangnya kind gitu. She is kind gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan orangnya itu nyaman untuk diajak ngobrol gitu, atau misalkan ya gitulah, kalau misalkan buat ngobrol untuk berbincang-bincang itu dia itu orangnya nyaman, enak gitu. Kalian bukan pakai kind, tapinya pakai nice ya, atau friendly atau pleasant ya. Kebalikannya itu ada di sini, tinggal dikasih un saja ya. Unkind, unfriendly, unpleasant ya. Ya, next. Nah, sekarang masuk ke describing a friend ya, atau menjelaskan teman. The first thing I would say about my best friend is that she is very sensible. Cukup dulu sampai situ. Di sini dibilangin katanya hal pertama yang saya ingin katakan tentang teman baik saya ya adalah dia itu sangat sensibel, itu bisa dibilang bijaksana atau logis ya. Kalau di sini dibilang, kalian lihat di sini di bawah nih angka 1, sensible itu artinya practical, doesn't do stupid thing. Jadi nggak pernah ngelakuin hal-hal yang aneh lah ya, yang bodoh gitu ya, yang konyol. Jadi kurang lebih dia itu nggak ngelakuin hal-hal yang konyol gitu orangnya tuh. I've never known Emilia to do anything silly. Jadi katanya saya tidak pernah tahu Emilia itu melakukan sesuatu yang bodoh gitu ya, atau yang konyol. Silly di sini itu artinya konyol ya. And I know I can always trust her ya. Jadi saya tahu bahwa saya selalu mempercayai dia katanya ya. She's also very creative, she makes things, and she's very talented artist katanya ya. Jadi katanya untuk kalimat berikutnya, dia itu sangat kreatif orangnya. Dia itu membuat banyak hal, dan dia itu artis yang sangat berbakat ya. Talented itu berbakat ya. I wish I had her talent ya. Aku harap ya. Jadi kurang lebih dia dia berandai-andai di sini ya. Aku harap aku punya bakatnya si Emilia tadi ya. Baik, nah sekarang masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu family and friends ya, keluarga dan teman. Di sini biarkan saya zoom sedikit ya. Nah, di sini ada cerita, my father
died when I was 9 and so my mother was a widow ya. Jadi bapak saya katanya mati ketika saya umurnya 9 tahun. Jadi ibu saya itu seorang janda. Widow itu janda ya. With 4 young children. Jadi dengan 4 anak-anak yang masih kecil katanya. Jadi katanya si orang ini 4 bersaudara ya. She remarried 5 years later ya. So now I have a stepfather ya. Jadi katanya 5 tahun berikutnya itu ibunya nikah lagi. Kalau ada re itu biasanya kembali ya, diulang ya. Jadi remarried itu nikah lagi atau ngulang nikahnya ya. Jadi dia nikah lagi 5 tahun yang lalu, tapi nggak semua ya, yang ada re itu nggak semuanya balik lagi atau diulang kerjaannya, nggak. Cuman kalau yang di sini itu diulang, jadi berarti remarried itu nikah lagi ya. Dia nikah lagi 5 tahun yang mendatangnya setelah menjanda 5 tahun dia nikah lagi katanya. Dan sekarang aku punya bapak tiri katanya, begitu kata si penulis ini ya. As he is not my real father, I call him by his first name which is Dieter ya. Jadi karena dia ya, itu bukan bapak asli saya, kata si orang ini, saya panggil dia namanya, nama pertamanya ya. Jadi kalau di luar negeri kalau manggil bapak tiri itu ya namanya gitu ya. Di sini dibilangin Dieter katanya namanya ya. I've got an elder brother called Thomas and 2 younger sister. Jadi katanya dia punya kakak laki-laki namanya Thomas dan 2 adik perempuan ya. Nah, Anya and Claudia who are twins ya. Jadi namanya Anya dan Claudia. Twins itu kembar ya. We are a close family. Kami itu keluarga yang dekat. Close family di sini kayak jadi satu sama lain inilah ya, nggak canggung gitu ya, dekat lah ya. My mother is an only child, but I've got 2 uncles on my father's side ya. Jadi di sini dijelaskan di paragraf kedua. Jadi ibunya dia itu katanya anak satu-satunya, only child itu satu-satunya, anak satu-satunya. Tapi katanya saya memiliki 2 paman katanya dari bapak saya katanya. One is married with 2 children and the other is married with 3 children. Yang satu itu telah menikah dengan 2 anak dan yang satu lagi dia juga nikah, anaknya 3 katanya. So altogether I have 5 cousins ya. Jadi dijumlahkan atau semua keseluruhannya ya, altogether itu keseluruhannya itu saya memiliki 5 sepupu katanya gitu ya. I get on well with Uncle Rolf ya. Jadi get on well di sini, get on well with itu artinya kurang lebih dekat lah. Jadi saya dekat dengan paman Rolf ya di sini. Jadi berhubungan baik lah ya. Jadi kurang lebih bahasa Indonesia dekat lah. And he always tells me I am his favorite nephew ya. Jadi katanya pamannya itu selalu bilang ke si orangnya, ke orang yang nyeritain ini, bahwa dia itu keponakan favoritnya ya, keponakan laki-laki. Of his nieces, I think he likes Anya best ya. Jadi kalau misalkan keponakan perempuan yang paling disukain sama paman Rolf itu katanya si Anya ya. Recently my brother Thomas got married. His wife name is Sabine. So I now have a sister-in-law as well ya. Jadi katanya baru-baru ini, recently itu baru-baru ini, kakak saya Thomas menikah ya katanya, dan nama istrinya itu katanya Sabine ya. Jadi saya sekarang memiliki kakak ipar ya, sister-in-law itu kakak ipar kalau misalkan cewek ya. Kalau misalkan kakak iparnya cowok, kalian bilangnya apa? Brother-in-law ya. Atau kalau misalkan kalian punya anak tiri itu son-in-law ya. Di sini juga dibilangin ya. Iya, nah di sini kalau kalian lihat bagian bawahnya itu ada silsilah keluarganya si penulis ini ya. Ada ibu, bapak katanya.
Dan terus nanti ibunya nikah lagi sama Dieter ya. Dan di sini dia itu 4 berkeluarga ya. Gitu. Ya, terakhir. Ops, salah. Nah, terakhir itu friends ya, teman. Nah, di sini ada katanya my best friend is Florian, an old school friend ya. Jadi katanya teman baik saya itu namanya Florian, dan dia itu teman lama lah bisa dibilang ya, teman lama, an old school friend itu. We got to know each other when we were in the same class at school. Jadi got to know each other itu kurang lebih kenal ya. Jadi kita kenal satu sama lain itu ketika kita itu berada dalam kelas yang sama di sekolah katanya. We have been mates ever since ya. Jadi kita itu jadi teman baik, mates itu bisa dibilang teman baik ya sejak itu gitunya ya. Ever since itu sejak yang tadi disebutin waktunya. And our friendship is very important to both of us ya. Jadi persahabatan mereka itu katanya sangat penting untuk mereka berdua. He spends a lot of time with my family and his current girlfriend is actually one of Thomas' ex-girlfriend ya. Nah, terus katanya dia itu katanya menghabiskan banyak waktu dengan keluarganya si penulis ini katanya ya. Dan pacarnya si temannya ini, si Florian ini yang sekarang katanya sebenarnya itu katanya mantan pacarnya si Thomas atau kakaknya si penulis ini ya. But we all get on really well ya. Jadi kurang lebih tapi kita itu masih berhubungan baik. Jadi kurang begitu ya. Di sini dibilang ini. Ya, mungkin cukup sekian pelajaran vocab untuk kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan hubungi langsung WhatsApp pribadi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.